Selamat pagi dan selamat bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang agama, kasih yang tidak membedakan. Topik pembahasannya yang akan kita pelajari tentang kasih yang tak membedakan. Indikator menceritakan sikap Yesus yang mencintai manusia tanpa pandang bulu berdasarkan Injil Lukas ayat 10 25 sampai 37. Menjelaskan yang dimaksud Yesus dengan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan berdasarkan perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Menyebutkan contoh lembaga-lembaga yang berusaha melayani dan memperjuangkan nilai-nilai kasih. Pengantar. Nah ini ya. Kita itu di Indonesia, itu di sini tuh harus rukun, kasih yang tidak membeda-bedakan. Nah ini ya, seperti gambar di samping ini, kita diajarkan untuk saling memamerkan, bukan memamerkan ini dari mana, ini dari bangsa mana gitu, tidak, ini tapi dari sikap. Misalnya ini bajunya dari dari India, dari Meksiko, dari USA, Korea. Nah ini, zaman sekarang dikenal sebagai zaman globalisasi. Salah satu ciri era globalisasi adanya terkikisnya sekat-sekat, baik itu secara teritorial suatu wilayah maupun kultural. Hal ini didukung perkembangan teknologi, khususnya komunikasi. Orang dari belahan dunia lain dapat langsung berkomunikasi dengan orang lain yang secara geografis sangat jauh tanpa harus hadir secara fisik. Di zaman globalisasi, ada fenomena yang juga makin menguat, yaitu pengotakan atau sekat-sekat yang didasarkan pada identitas berbeda-beda itu. Pengotakan atau sekat-sekat itu didasarkan oleh suku, ras, agama, keyakinan, ideologi, dan gaya hidup. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi ada sekelompok masyarakat sengaja disingkirkan oleh masyarakat lainnya yang memiliki identitas yang sangat kuat, atau masyarakat dominan atau mayoritas. Sekat-sekat dalam lingkup remaja. Dalam lingkup remaja, keberadaan geng memperlihatkan secara hidup anak remaja yang masih tertutup. Orang yang tidak masuk kelompok tidak diposisikan sebagai temannya maupun sesamanya. Tidak mampuan menyikapi dengan tepat akan menciptakan konflik antar sesama. Bagaimana Yesus mengajarkan hidup bersama yang benar? Bacaan kitab suci Injil Lukas 10:25 ayat 37. Kita baca bersama-sama ya. Pada suatu kali berdirilah orang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi
untuk membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seseorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyelimanya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginap itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika ku belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Pendalaman. Para ahli Taurat datang kepada Yesus untuk mencobai dia dengan, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus mengetahui maksud ahli Taurat, maka Yesus justru bertanya kembali kepada ahli Taurat, sebab sebenarnya ahli Taurat sudah mengerti jawabannya. Untuk memperoleh hidup kekal, setiap orang harus melaksanakan hukum kasih. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus juga mengetahui bahwa ahli Taurat memahami hukum kasih tersebut dan bagaimana seharusnya diterapkan. Sayangnya, seperti masyarakat Yahudi lainnya pada masa itu, ahli Taurat sebatas memahami hukum kasih namun tidak menerapkannya. Mengasihi sesama terbatas pada orang-orang yang seagama, segolongan, sepaham, status sosial yang sama. Kesimpulan. Yesus memberikan jawaban kepada ahli Taurat dengan menyampaikan perumpamaan. Dengan perumpamaan tersebut, Yesus mau mengkritik sikap ahli Taurat yang memahami hukum Taurat, tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah orang Samaria yang murah hati dengan jelas menggambarkan yang seharusnya adalah mengasihi orang lain sebagaimana sesamanya, tanpa membeda-bedakan. Kasih yang merangkul orang lain sekalipun berbeda budaya, agama, dan kelompok. Mengasihi mengandaikan pula keberanian untuk berkorban. Yesus mencintai semua orang dengan sepenuh hati. Yesus tidak membeda-bedakan orang yang datang dan bergaul dengannya. Seluruh hidup dan karyanya menampakkan kecintaannya kepada umat manusia tanpa pandang bulu. Itu ditunjukkan dari sikap dan tindakan Yesus yang bersahabat dengan Zakheus. Meskipun Zakheus dicap sebagai pendosa, Yesus tidak ikut harus menjauhi dan memusuhinya. Yesus justru makan bersama dengan Zakheus di rumahnya. Terima kasih dan selamat bertemu lagi. Ya, dicatat hal-hal yang penting dan juga dipahami ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.